Mengejutkan, kata itu layak kita sematkan untuk striker teranyar Indonesia yaitu Ole Romeni. Pak Erick Thohir ketika diwawancarai oleh wartawan, Pak Erick Thohir menyatakan bahwasanya setelah pertandingan antara Indonesia melawan Jepang yang mana berkesudahan dengan keunggulan tim tamu dengan skor telak 4-0, Pak Erick Thohir jadi dia itu semacam ingin memastikan kembali kepada Ole Romeni, ya, memastikan bahwasanya Ole masih mau nggak gitu ya kan, Ole Romeni mau nggak tetap membela timnas dengan kekalahan 4-0 ini. Jadi kesannya Erick Thohir itu kayak you kalau mau berubah pikiran ya udah nggak masalah gitulah ibaratnya. Pak Erick Thohir menanyakan langsung kepada Ole Romeni. Dan ternyata jawaban mengejutkan daripada Ole Romeni adalah ya tetap, kata dia, ya gas kata gitulah ya kan. Ya udah lanjut, kenapa pula gara-gara 4-0 aku mesti nggak bela timnas Indonesia kan gitu katanya. Nah ini statement yang mengejutkan daripada Ole Romeni guys. Jadi bahkan dia bilang ya aku akan siap akan memperbaiki yang mana kurangnya katanya. Memang kekalahan ini kan cukup mencolok lah 4-0, apalagi dia langsung nampak di stadion kekalahan itu kan. Tapi yang menjadi salut di sini adalah ketika Pak Erick Thohir menanyakan lagi tentang keinginan dia masih mau nggak dinaturalisasi dengan kekalahan memalukan 4-0 ini, dia dengan lantang tetap teguh dengan keyakinannya bahwasanya ia tetap mau membela timnas Indonesia meski kalah telak, dan ia malah sesumbar akan memberikan kontribusi dan akan memperbaiki di mana yang kesalahannya. Jadi kesalahan di sini kan banyak diciptakan oleh lini serang yang gagal memanfaatkan peluang guys. Jadi di sini Ole Romeni seperti memberikan semacam sinyal kepada Pak Erick Thohir dan juga kepada seluruh fans Indonesia khususnya bahwasanya ya dia malah siap untuk memberikan yang terbaik khususnya di lini depan meskipun dengan kekalahan memalukan ini guys. Nah ini jiwa atau mungkin bisa kita bilang karakter yang baik lah untuk membela timnas Indonesia. Kita sebenarnya butuh pemain diaspora, tidak hanya pemain diaspora guys ya, tapi pemain lokal juga. Pemain diaspora dan pemain lokal yang berjiwa seperti daripada Ole Romeni. Yang mana ya dia sebenarnya ini masih muda guys ya. Bahkan kalau misalnya kita pikir-pikir kalau dia konsisten di Utrecht dan dia pindah ke Ajax atau PSV, bakal karirnya akan cemerlang dan juga bisa kesempatan untuk dipanggil ke timnas Belanda. Tetapi pemain yang punya keturunan daripada Sumatera Utara ini ya malah memutuskan untuk membela timnas, dan ketika melihat timnas Indonesia terbantai pun dia masih tetap teguh dengan pendiriannya. Itulah kata Pak Erick Thohir. Bahkan terlihat bagaimana semangat daripada Ole Romeni ingin membela timnas dan semacam gak sabar gitu ya ketika ditanya oleh Pak Erick Thohir. Seakan-akan Pak Erick Thohir mengatakan inilah jiwa-jiwa anak Medan, jiwa-jiwa anak Sumatera Utara daripada Ole Romeni yang tak gentar meskipun ya telah terlihatlah bahwasanya kelemahan timnas Indonesia. Malah justru itu semakin menjadikan motivasi daripada Ole Romeni untuk memberikan yang terbaik kepada timnas Indonesia. Wah, ini kita sangat beruntung ya memiliki pemain diaspora sekelas Ole Romeni yang punya postur tubuh 1,85 dan masih berumur 24 tahun ya. Ini sangat-sangat beruntung. Nggak tahu aku apa amalan PSSI sehingga El Bimbangi ya atau misalnya Ole Romeni ini mau membela timnas Indonesia. Yang mana sebelumnya keras kepala, nih Ole Romeni kayaknya bukan keras kepala sih, mungkin lebih realistis ya. Dia itu lebih kayak istiqoroh lagi, milih-milih, nimbang-nimbang kira-kira besaran mana apanya ya peluang untuk main di Piala Dunia. Kalau di Belanda mungkin dia itu kecil peluangnya dan mesti konsisten juga kan. Sedangkan di Indonesia dia bakal menjadi dewa, bakal menjadi ya dielu-elukan lah. Bahkan di nomor satu kan ya kan sebagai posisi starter. Coba lah siapa yang bisa mengalahkan Ole Romeni untuk di lini depan. Kandidat ini paling cuma Rafael Strijk, dan Rafael Strijk aja Rafael Strijk sendiri aja tidak tergantikan. Meskipun kadang angin-anginan. Nah, dengan hadirnya juga pemain sekelas Ole Romeni ini pasti akan membuat daya gedor timnas Indonesia semakin gacor guys. Sangat disayangkan sih sebenarnya Ole Romeni nggak bisa main lawan Arab Saudi. Kita pengennya malah dia itu bisa main lawan Arab Saudi, tapi nggak bisa gara-gara
belum diproses berkasnya dan naturalisasinya, mungkin kemungkinan besar dia akan tampil nanti ketika menghadapi Australia di Canberra ya, di kandangnya Australia. Baru juga 2 pertandingan penentu, yaitu melawan Bahrain dan melawan China di Gelora Bung Karno. Nah itu patut sih kita nantikan gimana sih Pak terjang daripada Ole Romeni. Entah kenapa aku yakin nanti lawan Bahrain dan lawan China Ole Romeni bakal mencetak gol, tapi kalau misalnya lawan Australia kayaknya ya mungkin, tapi tidak sebesar peluang daripada mencetak gol gawang Bahrain dan lawan China guys. Nah ini juga banyak jadi perbincangan daripada netizen Indonesia, bukan netizen Indonesia, sorry, netizen Malaysia. Netizen Malaysia juga terkesan dengan gercepnya daripada PSSI yang mampu merekrut kembali pemain grade A, yaitu Ole Romeni, ke skuad timnas Indonesia. Bahkan mereka sempat membanding-bandingkan ya pengurusan PSSI mereka dengan PSSI Malaysia, yang mana mereka itu pengen juga kayak misalnya memiliki seorang ketua PSSI seperti Pak Erick Thohir. Dan mereka, netizen Malaysia juga mengatakan bahwasanya waduh enak banget, keren banget nih timnas Indonesia ya, dapat lagi pemain keren, pemain Liga Belanda lagi, Liga 1, dan seorang striker. Yang mana kita ketahui timnas Indonesia ini kan kurangnya satu pitchesnya itu ya, cuma ya itu dari sosok striker, dari posisi striker. Dan alhamdulillah Indonesia dapat menambah amunisinya di posisi yang mana selama ini menjadi PR besar guys. Kita tahu lah waktu lawan Jepang kemarin aja kan yang jadi titik masalah itu adalah di lini depan, yang mana Orad Mangun gagal memanfaatkan peluang, Rafael Strike juga gagal menyambut bola Kevin Dix, baru juga Yaakob Sayuri ada tendangan pun gagal di depan gawang, baru juga Arhan udah kosong di situ ya, tinggal nyontekkan aja itu juga gagal. Nah ini kan menjadi PR yang cukup besar sebenarnya untuk lini serang kita. Nah maka dari itu, dengan hadirnya Ole Romeni ini, aku semakin yakin peluang untuk lolosnya Indonesia ke depannya ke babak selanjutnya pasti jauh lebih besar guys. Pokoknya tetap percaya aja kepada Coach Sintayong. Insya Allah pun Coach Sintayong nggak mungkin main-main lah, nggak mungkin juga lagi bercanda-bercanda kayak kemarin melawan China ya. Pasti juga Coach Sintayong udah mulai taubatan nasuha dan akan melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi guys. Yang jelas kita beruntung memiliki ketua PSSI seperti Pak Erick Thohir yang mampu meyakinkan Ole Romeni, yang mana dia punya bisa kita bilang ya, punya link, punya network yang luar biasa, punya ya jago lah dalam untuk bernegosiasi untuk meyakinkan seseorang, sehingga pemain sekelas Ole Romeni yang masih umur 24 tahun mau guys. Ini pemain muda yang punya potensi masuk usia prime nanti 27-28 guys. Jadi sangat beruntung nih kita punya pemain sekelas Ole Romeni. Makanya aku bisa bilang tak apa amalan timnas amalan PSSI sehingga bisa membujuk Ole Romeni mau membela timnas Indonesia guys. Oke, itu aja sih yang mungkin aku dapat sampaikan. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang keteguhan Ole Romeni yang mau tetap membela timnas Indonesia meskipun dibantai 4-0 oleh Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.